Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku, materi yang saya sampaikan ini adalah materi semester 3, masih mengenai jual beli. Nah, mengingat 2 tahun, katakanlah 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa tatap muka, begitu juga dalam hal jual beli. Jadi kita bahas jual beli bagaimana suasana jual beli masa pandemi ini. Bolehkah kita mengadakan transaksi tanpa bertatap muka? Baik, bahasannya adalah pada dasarnya jual beli harus secara harfiah terdiri dari menjual, membeli, ya toh. Nah, keduanya memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Kalau menjual menjelaskan adanya perbuatan menjual. Nah, sedangkan kata beli menjelaskan adanya perbuatan membeli. Jadi bertukar barang, bisa barang dengan barang, bisa barang dengan uang. Nah, jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar antara barang dengan barang. Jual beli atau bai, ya, dalam bahasa Arab bai dalam istilah fikihnya merupakan kata yang memiliki makna ganda. Makna dari bai itu sendiri berseberangan sama halnya dengan kata syira, pembeli. Nah, jual beli secara terminologi menurut pendapat ulama yaitu Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar mal dengan mal yang lain, artinya barang, ya, ataupun harta, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya yang dilakukan dengan cara tertentu sah dan khusus, yakni adanya ijab kabul. Ya, ijab kabul kan biasa kita kalau membeli suatu barang, beli ya Pak, iya nak, jual nak, kan begitu. Oleh si penjual dia akan menjawab kujual ya, atau bagi kita si pembeli kita akan mengatakan beli ya Pak. Itulah namanya ijab kabul, transaksi jual beli yang sifatnya harfiah, ketemu muka sama muka. Nah, bagaimana dalam masa pandemi ini? Jual beli yang pas tentu menggunakan fasilitas transaksi jual beli online, artinya menggunakan akad salam juga. Nah, ulama Malikiyah menjelaskan salam merupakan akad jual beli di mana modal cara pembayarannya dilakukan di depan, di awal secara tunai, dan objek pesanan akan diserahkan bila kemudian dengan jangka waktu tertentu. Misalnya kita beli online, kita pesan barang dulu, udah cocok barang yang kita beli, lalu kita mengadakan transaksi. Artinya si pemilik harta atau pemilik barang dia akan meminta pembayaran dulu di depan. Nah, jual beli dalam akad salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan juga, ya. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an. Rukun salam adalah penjual, pembeli, ada barang, ada uang, ada sirat. Sirat itu adalah lafaznya, ya, lafaz akad. Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada 5. Misalkan yang pertama, jenis objeknya apa yang akan dijual, apa yang akan dibeli, ya, harus jelas. Nah, sifat objek jual beli ini juga harus jelas. Kemudian kadarnya atau ukuran objek yang dijual beli salam ini harus juga jelas. Jangka waktu pemesanan juga objek jual beli salam ini harus jelas. Maka asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Nah, akad salam ini merupakan praktek jual beli dropshipping. Misal, ya, contohnya studi kasus dalam praktek dropshipping ini, katakanlah di toko online. Ada salah satu toko online, katakanlah kita buat namanya Safinah, agar lebih memperjelas gambaran tentang sistem akad ini. Transaksi jual beli online dengan sistem ini dilakukan dengan cara mengupload foto-foto menarik, kita kirimlah gambar-gambarnya, kita tawarkan ini demikian, yang cukup menarik, ya, di media sosial, dengan menuliskan katakanlah kalimat-kalimat yang menarik untuk menarik ini dalam hal apa? Dalam bentuk barangnya, dalam bentuk penawarannya dan lain sebagainya, sehingga dapat menarik minat si pembeli dengan mencantumkan kontak kira-kira yang dapat dihubungi pelanggan. Nah, apabila berminat pada barang yang ditawarkan tersebut dalam foto-fotonya, kemudian barang tersebut kita pesanlah dari toko atau supplier
apabila pelanggan sudah sepakat dengan kondisi barang, telah mentransfer uang pembayaran ke rekening bank yang telah ditentukan. Dropshipper ini tidak menyimpan barang yang akan diperjualbelikan di sebuah gudang, namun hanya bermodalkan ya foto informasi barang dari toko lain yang berperan sebagai supplier. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, wabahnya COVID-19 ini di tanah air kita di Indonesia antara lain berdampak dalam bidang jual beli. Itu udah pasti. Implikasi hukum transaksi atau jual beli online dengan pesanan atau akad assalam dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini mengakibatkan permasalahan seperti keterlambatan pengiriman barang karena terjadinya penutupan kegiatan arus lintas barang. Seperti kemarin itu terjadilah PPKM, ada level 1, level 2, level 3, level 4, kan begitu. Nah, ketika kita melihat model transaksi dalam kasus di atas berkaitan dengan beberapa pihak, yakni misalkan pabriknya, pemilik toko online-nya, pihak pengiriman barang dan pembeli barang, supaya berdampak baik dan terhindar dari unsur gharar yang dapat merugikan pihak si pembeli dan menghadirkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dalam setiap jual beli, maka dibutuhkanlah kejujuran dan niat baik para pihak serta kesepakatan adanya waktu penyerahan barang ya. Nah, dalam masa wabah COVID-19 ini saat ini seharusnya pihak penjual melakukan antisipasi dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pembeli jika terjadi keterlambatan pengiriman barang sehingga tidak memberikan celah pada pembatalan jual beli. Jadi tidak akan merugikan pihak pembeli yang sedang menunggu datangnya, kok belum nyampe juga barang kiriman aku ya. Nah, lalu supaya terhindarlah dari unsur gharar ya.